Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan informasi terkait norma agama. Saya Lana Gabis Cahaya ingin menjawab soal nomor 1. Norma adalah pedoman perilaku masyarakat untuk mewujudkan sesuatu yang baik, berisi tentang anjuran dan larangan. Apabila kita melanggarnya, kita akan mendapat hukuman atau sanksi. Saya Muhammad Adam akan menjawab soal nomor 2, hubungan antara norma dalam ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 saat berkaitan erat. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di dalamnya tercantum bunyi dari seluruh Pancasila, yang mana dalam Pancasila itu sendiri terdapat kristalisasi norma-norma kehidupan yang berkembang di masyarakat, dari norma ketuhanan, norma kemanusiaan, norma persatuan, norma kerakyatan, dan norma keadilan. Bung Karno pernah berkata bahwa beliau bukan penemu Pancasila, tetapi penggali norma dalam terbentuknya Pancasila itu sendiri. Karenanya, ketika di rapat panitia 9, dasar-dasar tersebut termuat dalam rumusan Undang-Undang Dasar setelah tujuan negara. Walaupun pada bunyi pertama diganti dari ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh usulan Bung Hatta, karena agama di Indonesia tidak hanya satu, yaitu tidak hanya agama Islam saja. Nama saya Alfikri Putra dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tentang pengertian norma agama. Norma agama merupakan suatu pedoman hidup manusia yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Norma agama terbagi menjadi dua, yaitu norma perintah dan larangan. Yang pertama itu norma perintah. Norma perintah adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan. Sedangkan norma larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar. Norma juga merupakan suatu kaidah, pedoman, acuan, dan ketentuan perilaku seseorang dalam kegiatan keagamaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 5. Praktek norma agama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak ikut-ikutan di era globalisasi perihal LGBT di dunia nyata maupun di era media sosial. Karena LGBT merupakan perihal yang menyimpang agama dan semua agama melarangnya. Yang kedua, contoh dalam agama Islam, ketika ingin makan makanan di restoran, kita harus mencari makanan yang tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, karena kita tidak boleh memakan makanan haram dalam Islam, dan kita harus mencari makanan yang ada sertifikat halalnya, karena itu menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hidup damai dan rukun meski berdampingan dengan keberagaman agama yang ada di sekitar. Contohnya seperti Masjid Istiqlal yang berseberangan dengan gereja katedral. Jadi ketika orang-orang muslim sholat id, itu akan membutuhkan lahan parkir yang lebih luas. Nah, gereja katedral ini bersedia lahannya dijadikan untuk tempat parkir para jemaah Masjid Istiqlal. Begitupun sebaliknya. Pada saat hari Natal, Masjid Istiqlal ini juga bersedia lahannya dijadikan tempat parkir untuk para jemaat gereja katedral. Saya Putri Melani akan menjelaskan soal nomor 5, sanksi norma agama dan pihak pemberi sanksinya. Sanksi norma agama itu ada 2, sanksi secara langsung dan sanksi secara tidak langsung. Sanksi secara langsung artinya sanksi tersebut cenderung dirasakan sendiri oleh pelanggarnya. Misalnya pelanggar tersebut menjadi depresi, hidup tak tentram, dan juga hidup tak tenang. Selain itu, apabila tertangkap basah melakukan pelanggaran yang besar yang melanggar norma agama, maka si pelanggar itu akan dikenakan hukuman sesuai dengan pelanggarannya, misalnya dipidana. Pihak pemberi sanksi tersebut yaitu hakim ataupun pihak yang berwenang yang menangani masalah itu.
Saya Syifa Nurbaiti. Saya akan melanjutkan jawaban nomor 5, yaitu sanksi norma agama secara tidak langsung. Seperti pengertian norma agama terdiri dari perintah dan larangan. Nah, saat seseorang melanggar apa yang telah menjadi larangan Tuhan, itu akan mendapatkan dosa. Lalu, pelanggarnya ini akan menerima sanksinya nanti di akhirat berupa siksaan di neraka. Sanksi pelanggaran norma agama itu sesuatu yang pasti meskipun secara tidak langsung, karena sanksinya diperoleh individu itu sendiri ketika meninggal dunia. Pihak pemberi sanksi ini dari Tuhan dan berasal dari Tuhan, karena norma agama sumbernya dari Tuhan. Sekian dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.